kita lanjutkan materi kita, yaitu sistem informasi penggajian menggunakan Microsoft Access. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat tabel absensi ya, form serta query-nya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat tabel gaji ya untuk transaksi penggajian di sini ya. Oke, kita coba langsung mulai ya. Kita create tabel ya, kita buat desain view ya. Kita ketik namanya gaji gitu ya. Klik oke ya. Lalu kita bikin ID gaji ya, underscore gaji, auto number, yang kedua ID karyawan ya, karyawan yaitu number ya, lalu periode ya, periode ya. Oke, periode yaitu tanggal, date ya. Kita bikin medium date ya formatnya. Lalu total tunjangan karena ini rupiah ya, jadi kita bikin number, kita samakan saja semua desimal ya. Desimal, formatnya adalah standar, lalu ininya 2 digit di belakang ya, default value nya 0. Oke, lalu total potongan, total potongan ya, number juga sama, formatnya kita pilih desimal ya. Formatnya standar ya, 2 digit di belakang ya. Lalu gaji kotor ya, gaji kotor, number, formatnya sama ya, desimal, formatnya standar, lalu desimalnya 2 ya. Berikutnya gaji bersih, gaji bersih ya, number sama ya, desimal, formatnya standar, desimal place nya 2 ya. Oke, nah ini untuk gaji ini korelasinya adalah ke tabel karyawan dan ke tabel gaji, ini berdua ya, karyawan dan gaji. Sebaiknya untuk gaji ini kita bisa langsung korelasikan ke tabel tunjangan ya, tunjangan, potongan dan absen, karena di sana memiliki nilai-nilai ya, rupiah-rupiah yang perlu bisa kita rubah gitu ya. Jadi saya langsung aja di sini saya tambahkan ya, saya tambahkan insert di sini ID tunjangan ya. Oke ya, sama number. Nah, ini integer aja kalau ini karena data ke relasi ya, ini ya, integer ya. Oke, desimal place nya ini nggak perlu ada ya, 0. Ini juga sama, nggak perlu ada 0 ya. Lalu di sini saya tambahkan lagi ID potongan ya, ID potongan, potongan dengan absen sebenarnya sama ya gitu ya. Nah ini juga sama, kita rubah integer, desimal place nya adalah 0 ya. Satu lagi adalah relasi ke tabel absensi ya, ID absensi. Oke, ini number juga, formatnya sama ya, seragam. Desimal place, salah, ini bukan desimal place, integer ya, korelasinya 0 ya, desimal place nya. Nah
Lalu biasanya sih kalau mau ditambahkan di sini tanggal transfer ya, tanggal transfer ya. Oke, tanggal transfer ya, kita bikin date. Sini formatnya adalah medium date ya. Lalu kita tambahkan creative ya, creative add ya. Seperti biasa date ini adalah formatnya federal date. Di sini di default value-nya sama dengan no ya. Oke, lalu updated ya, updated add ya, ini sama ya untuk memantau perubahan data gitu ya. Ini sama dengan no. Oke, kita simpan. Nah, lalu kita buatkan formnya kayaknya ya. Kita buatkan form. Sebentar, ini kan untuk memasukkan ID gaji ya. Sepertinya sih kalau menurut saya sih nggak perlu ya ID tunjangan, karena nanti kita akan buat dalam bentuk relasi sepertinya sih ya. Cukup dengan namanya aja, gajinya dikeluarkan, ini nanti direlasikan di tabel yang lain kali ya, atau bagaimana, atau kita langsung saja di sini ya. Jadi biar bisa nanti disambung gitu ya di sini. Sepertinya sih ini adalah query, jadi menurut saya ini kita buang saja dulu lah ya, tidak usah dulu. Ini kan belum sampai ke perhitungan, baru pembuatan dari tabelnya ya. Ini baru pembuatan tabel, kita coba nanti saja lah ya. Jadi di sini saya belum libatkan dulu, karena ini belum sampai ke perhitungan, hanya baru pembuatan proses formnya saja gitu ya. Nah, ketika ini sudah selesai ya, baru kita akan masukkan ya pembuatan formnya ya, create form widget. Nah, di dalam form widget ini, si gaji ini apa yang diinput ya, ID karyawan atau nama karyawan ya, periode ya. Nah, untuk gaji kotor, gaji ini dan sebagainya, ini sebenarnya korelasinya nanti saja ya, ketika kita buatkan. Jadi di sini cuma mendaftarkan nama karyawan tanggal sekian, nama karyawan tanggal sekian, itu aja yang dibuat supaya dia bisa melakukan proses penggajian ya. Kita klik ya, next, kita pilih tabular, kita next ya. Ini adalah form gaji gitu ya, proses gaji sini ya, atau transaksi penggajian. Nah, seperti ini kita desain view. Nah, mungkin kita sudah punya form yang di master ini yang agak lumayan bagus mungkin ya. Nah, seperti ini mungkin ya, bagian ya, kita copy aja ya. Bagian ini Ctrl C Ctrl V, kita buat saja di sini namanya gaji ya. Oke, form gaji sudah ada, kita timpah saja ya barusan ini. Nah, ini ya, kita desain view ya, lalu kita perbaiki. Ini kita buang dulu ya, karena hanya 3 ID. Di sini kita klik dulu ya, di sini kita ubah menjadi gaji ya, transaksi gaji. Lalu di sini kita klik dirubah datanya menjadi gaji di sini ya. Nah, di sini kita klik, filenya adalah ID gaji ya. Lalu yang kedua ini adalah ID karyawan ya, atau nama karyawan. Yang ketiga itu sebenarnya tanggal ya. Jadi cuma 3, yang lainnya saya rasa nggak dibutuhkan ya, kita buang saja. Masuk ini kita buang saja ya. Nah, di dalam ID ini ya, ini namanya karyawan gitu ya. Ini periode ya, atau tanggal ya.
Ini oke, kita kunci ya. Oke, ini kita kunci. Nah, ini adalah combo ya. Kita klik kanan, thank you combo box. Nah, ini kita arahkan ke tabel karyawan, row sorting, klik, dipilih tabel karyawan ya, karyawan, lalu yang diambil adalah ID dan nama ya. Nah, ini diurut berdasarkan ajan ya. Kita simpan, lalu kita rubah formatnya karena ini ada 2 kolom ya. Jadi kolom konnya 2, yang 1 cm dan 5 cm ya, totalnya 6 ya, 6 cm ya. Itu kita simpan. Lalu ini tanggal ya, di sini tuh tanggal, periode kita rubah periode ya. Ini tanggal mungkin di sini. Nah, ini diratakan sebelah kirinya rata ya, home rata kiri. Lalu tulisannya mungkin mau kita ubah menjadi Arial gitu ya, supaya rapi. Nah, ini diangkat juga ke atas. Nah, itu kita lihat hasilnya. Kita lihat dulu gaji. Nah, ini ya. Nah, ini nanti proses penggajian. Lalu sini tanggalnya gitu ya, itu ya. Ini kita desain dulunya, kita kecilin lagi sedikit. Oke, cukup ya. Nah, baru ini kita masukkan ke dalam proses ya. Di sini di home, klik kanan, desain view, kita masukkan ke transaksi. Di sini gaji, penggajian ya. Kita masukkan datanya adalah home gaji ya. Nah, kita simpan, lalu kita view lagi. Nah, kita klik transaksi, sini penggajian ya. Nah, kita ambil contoh satu, Adi Putra, periodenya ini bulan April ya gajiannya. Kita enter ya. Terus lagi Aditya, April juga ya. Nah, ini lengkapnya ya kurang bagus, April. Oke, kita rubah ke sini ya. Kita rubah ke desain view di form gaji. Kita klik di sini, kita rubah tabnya. Pertama adalah ID dulu ya. Ini bukan ID bagian ID ini ya, salah nih. Kita rubah ini ID dulu ya. Nah, ini kita rubah ya. Oke. Di tab sini ini namanya adalah ID gaji. Lalu yang kedua ini namanya ID karyawan ya, bukan pembagian ya. ID karyawan. Lalu yang ketiga ini adalah periode ya. Oke, kita simpan, kita tes lagi ya, klik transaksi. Nah, ini kita tambahkan, ini lengkapnya dari sini ya, Ahmad, enter. Sini tanggalnya April ya. Oke, berikutnya Andi Hidayat, April ya. Nah, ini tanggalnya ini kita rubah nih supaya bagus ya. Kita balik lagi ke sini ke gaji home, desain view. Nah, ini formatnya kita ubah nih ya. Kita ganti formatnya menjadi tanggal saja kayaknya nih ya. Nah, ini ya agak rapi ya. Kita lihat lagi di sini di transaksi gaji. Nah, seperti ini ya. Ini urutannya dari sini ke nomor 1, ke nomor 2, baru ke 3. Oke. Nah, setelah ini ada ya, baru saya akan membuatkan di sini home-nya kayaknya ya, untuk melihat transaksinya gitu ya. Ini hanya untuk melihat saja mana yang paling di atas itu, yang paling baru itu di atas gitu ya. Kita buat dulu query-nya. Klik query desain gaji dan karyawan. Nah, ini relasi berdasarkan ID karyawan. Oke, pertama ID gaji, kedua adalah periode ya, ketiga NIF, keempat namanya ya. Nah, ini
daftar karyawan yang sudah bisa gajian gitu ya. Ini belum sampai ke masalah, atau kalau mau ditambahkan lagi di sini dengan tambahkan bagian ya, bagiannya apa gitu ya, masukkan di sini nama bagiannya. Nah, diurut berdasarkan ID saja, descending ya. Oke, saya kasih nama ini adalah gaji lihat ya, simpan. Oke, kita tutup. Nah, di sini kita buatkan buttonnya nih ya, kita desain view ya, kita ubah lagi di sini di gaji desain view. Ini saya tambahkan button yaitu untuk melihat ya, atau mungkin di atas sini kali ya. Nah, di sini aja di atas supaya tidak mengganggu proses penggajiannya ya. Kita bisa lihat di atas aja sini ya, desain button ya. Nah, di button ini saya akan buat di atas aja sini ya, namanya miscellaneous run query. Next, pilih gaji lihat ya. Ini di sini pakai simbol aja, oke. Finish ya. Nah, ini kita perkecil. Ini baru kita perkecil juga ya. Kita lihat hasilnya ya, seperti apa. Nah, ini di sini ya, saya tempelkan di sini ya. Jadi biar ini transaksinya jalan, biar bisa cepet ya tuh. Ani Susanti ya, April gitu ya. Oke, sekarang kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada nih ya, bagiannya ada, namanya ada ya, karyanya ada. Ini diambil berdasarkan nomor urut yang baru dimasukkan ya. Jadi dia ngurut berdasarkan mana yang belakangan dimasukkan. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah melakukan proses input penggajian ya setiap bulannya gitu ya. Ini kayaknya kita desain dulu ya, ID-nya kita rubah biar rapi. Ini captionnya ya. Lalu ini periode ya, periode. Lalu ini adalah NIP ya, nomor induk pegawainya. Lalu di sini namanya ya, nama karyawannya, karyawan ya. Lalu di sini adalah bagiannya. Kalau mau ditambahkan jabatan juga sebenarnya bisa ya, tapi saya kira nggak perlu lah ya. Atau mungkin mau ditambahkan gaji pokok ya. Gaji pokok ada di mana nih gaji pokok? Nah, kelihatannya ini belum kita buat ya, karena belum perhitungan ya kita ya, belum membuat perhitungan. Oke, ini baru membuat tabel penggajian. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Oke, kita simpan. Nah, seperti ini ya. Jadi klik home, transaksi ya. Ini penggajian. Nah, ini setiap bulan kalau ada 200 karyawan ada 200 kali input ya. Input siapa nih? Arif Rahman. Oke, kita masukkan bulan April gajian gitu ya, karena kalau tidak dimasukkan dia tidak akan gajian ya, gitu. Seperti itu ya. Oke, mungkin ini adalah transaksi penggajian, artinya kita mendaftarkan karyawan untuk gajian pada bulan berjalan gitu ya. Didaftarkan, nanti kita bisa lihat hasilnya, gajinya ya, sampai kepada slip gajinya nanti ya, kira-kira gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.